البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir adalah pembahasan ayat yang ke-36 dari surat Ali Imran. Iya kan? 36 ya. Yang terakhir kemarin. Benar. Wa na'am barakallahu fikum. Yang insyaallah taala kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu yang ke-37 dari surat Ali Imran. Ayat ini sebenarnya barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang sangat mulia mengenai nadarnya seorang wanita yang salihah. Bernadar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan memberikan keturunan seorang anak lelaki, maka dipersembahkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pelayan Baitul Maqdis. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan takdir yang lain. Dalam artian ternyata istrinya Imran rajulun saleh, Imran adalah seorang lelaki yang saleh. Istrinya ternyata Allah taala takdirkan melahirkan anak perempuan yang akhirnya menjadi ibu seorang nabi, yaitu Maryam alaihissalam. Jadi istrinya Imran, wallahu alam, enggak dinukilkan siapa namanya, cuman terkenalnya Imratu Imran itu aja ya, istrinya Imran. Naam. Awal mulanya bernadar kalau seandainya ditakdirkan lahir anak laki-laki, maka murni nanti niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pelayan Baitul Maqdis. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahirlah seorang wanita, anak perempuan. Namun di balik itu semuanya Allah taala tentunya meletakkan hikmah, karena ternyata setelah lahir anak perempuan yaitu Maryam alaihissalam, ternyata menjadi ibu seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi semuanya itu barakallahu fikum ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah terdahulu atau orang-orang musyrikun zaman dahulu. Mereka enggak suka kalau dikasih rezeki berupa anak wanita. Lahir anak perempuan marah, wajahnya menghitam, enggak suka. Bahkan mereka pun juga menuduh bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum. Jadi kalau kita perhatikan semuanya yang Allah Ta'ala takdirkan itu ada hikmahnya. Baik ditakdirkan dengan anak perempuan ataupun ditakdirkan melahirkan anak laki-laki, atau terkadang kembar dua-duanya perempuan, dua-duanya lelaki, atau kembar yang satu perempuan, satu laki-laki. Itu semuanya ada hikmahnya. Barakallahu fikum, di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baru memasuki ayat yang ke-36 ya. Ya kan? Jadi kemarin sudah selesaikan ayat yang ke-35. Yaitu mengenai nadarnya istrinya Imran. Alaihissalam. Barakallahu fikum. Nadar dengan nadar yang sangat bagus sekali. Tapi ternyata kita lihat ayat yang ke-36 dari surat Ali Imran ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Artinya
Namun tatkala melahirkan yaitu istrinya Imran ternyata melahirkan anak wanita. Seraya berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan anak wanita. Wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu bima wada'at, dengan apa yang telah ditakdirkan lahir. Walaysa dzakaru kal unsa, yang namanya laki-laki tidaklah seperti wanita." Jadi enggak mungkin kalau seandainya perempuan sebagai pelayan Baitul Maqdis istilahnya gitu. Nah, karena awal mulanya imra'atu Imran itu pengennya berdoa ya, berdoa bernazar kalau seandainya nanti yang lahir anak laki-laki sebagai pelayan Baitul Maqdis. Paham ya? Yang mengurusi Baitul Maqdis. Tapi ternyata Allah Taala takdirkan melahirkan anak wanita. Melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah Taala lebih tahu tentang apa yang telah Allah Taala letakkan dan Allah Taala takdirkan sehingga Imratu Imran melahirkan seorang anak perempuan tadi. Dan anak laki-laki itu tidaklah seperti anak perempuan. Sebagaimana dalam ayat yang lain sebutkan, barakallahu fikum, walaysa dzakaru kal unsa, alidzakar mislu hadil unsayain, mengenai pembagian warisan, pembagian tarikah, peninggalan, barakallahu fikum, bagi ahli warisnya. Kalau laki-laki dapat bagian lebih besar, 2 kali lipatnya bagian wanita. Walaysa dzakaru kal unsa, dan yang namanya laki-laki tidaklah sama seperti perempuan. Kita lihat, wa inni sammaituha Maryama, dan sesungguhnya aku menamakan anak perempuan tersebut, maksudnya anaknya istrinya Imran, Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku telah memintakan perlindungan untuk Maryam tersebut dan keturunan-keturunannya hanya kepadamu ya Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi sudah dimintakan perlindungan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Imra'atu Imran dari apa? Dari gangguan atau godaan setan yang terkutuk yang mengganggu Maryam dan juga keturunannya. Akhirnya apa? Akhirnya memang diberkahi. Maryam alaihissalam walaupun istilahnya memiliki anak yaitu Isa alaihissalam tanpa bapak, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau alaihissalam berzina, itu enggak ya. Disutikan Maryam alaihissalam. Dan nanti pun apa? Datang kenikmatan yang sangat banyak sekali. Beliau alaihissalam berada di sebuah tempat, tiba-tiba datang hidangan dari langit. Sampai Zakaria alaihissalam sempat kagum dan kaget. Dari mana makanan ini? Kok tiba-tiba ada? Dijawab saja dengan santai oleh Maryam alaihissalam bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah. Ahlu tafsir mengatakan, perhatikan yang punya kitabnya ya. Falamma tamma hamluha wa wada'at mauluduha atau mauludaha. Kemudian tatkala telah sempurna hamilnya, karena biasanya normalnya setelah 9 bulan itu ya normalnya ya, walaupun terkadang 8 bulan sudah melahirkan itu ada juga. Bahkan ada yang sampai 10 bulan ada juga. Cuma normalnya 9 bulan. Ketika telah sempurna hamilnya dan melahirkan anak yang dikandungnya, qalat, seraya berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa la tasluhul khidmah fi Baitul Maqdis. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ternyata melahirkan anak perempuan, enggak layak, enggak pantas kalau menjadi pelayan atau mengurusi Baitul Maqdis. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah taala tentunya lebih tahu dengan apa yang telah dilahirkan oleh istrinya Imran alaihissalam. Wa sawfa yaj'alullahu laha sya'nan, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadikan barakallahu fikum suatu perkara yang lain. Wa qalat, kemudian istrinya Imran alaihissalam, perhatikan barakallahu fikum, seraya berkata, wa laysa dzakaru alladhi aradtu lil khidmati kal unsa fi dzalik. Berkata, dan tidaklah namanya anak laki-laki itu seperti yang aku inginkan, untuk apa? Menjadi pelayan atau yang mengurusi Baitul Maqdis seperti perempuan. Maksudnya enggak sama gitu ya. Pengennya awal mulanya nadarnya pengennya kalau lahir anak laki-laki, murni diperuntukkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pelayan dan juga yang mengurus Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir apa? Anak perempuan, dan tidak layak, tidak pantas karena laki-laki beda dengan perempuan. Li'anna dzakara aqwa 'alal khidmah wa aqwam biha. Dikarenakan yang namanya anak laki-laki itu lebih kuat
di dalam membantu dan juga melayani serta istilahnya mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamakan anak perempuan yang telah aku lahirkan namanya adalah Maryam. Wa inni hassantuha bika hiya wa dzurriyyataha minasyaitonil matrudi min rahmatik. Dan sesungguhnya aku telah memintakan perlindungan, memintakan penjagaan kepadamu dia dan juga keturunannya. Jadi istrinya Imran memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya itu Maryam dan keturunannya. Paham ya? Perlindungan dari apa? Perlindungan dari godaan syaitan yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang terkutuk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu banyak-banyak berlindung. Beristi'adzah, ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk, yang terkadang mengganggu, membuat seseorang was-was dan semisalnya. Perhatikan barakallahu fikum. Terkadang seperti itu. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan barakallahu fikum hafizakumullah, melalaikan yang namanya zikir pagi dan petang atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fi din azani wasakumullah. Naam barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jadi kita semuanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, karena setan ini senantiasa mengganggu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengganggu tidak dengan satu jalan, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, tapi dengan berbagai macam jalan. Naam, berbagai macam jaringan-jaringan, jerat-jerat, langkah demi langkah. Oleh karena itu peringatan dalam Al-Qur'an Karim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan ketika mengganggu tidak dengan satu langkah, tapi melalui langkah-langkah yang banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu terkadang kalau orang itu enggak bisa digoda dengan pintu dunia, digoda dalam masalah syubhat masalah agama. Gitu, seperti itu. Kalau dia enggak mempan dalam masalah agama, digoda dengan dunia. Seperti itu. Bagaimana caranya menjerumuskan Bani Adam ke dalam lembah kesesatan yang akhirnya berujung kepada kebinasaan. Karena memang iblis sudah sumpah. Iblis itu jauh sudah sumpah bahwasanya agar dibiarkan ada terus sampai nanti. Nah, tujuannya apa sumpahnya? Tujuannya apa? Menyesatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in," gitu ya. Nah, dia berkata iblis, demi keagunganmu ya Allah, atau ya wahai Rabbku, dia mengakui. Nah, barakallahu fikum. Nah, sungguh aku akan menyesatkan semuanya. Semuanya disesatkan. Jadi iblis sudah sumpah ingin menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus waspada. Senantiasa waspada 24 jam terus menerus sampai Allah taala mengambil nyawa kita semuanya. Waspada, banyak-banyak berzikir, zikir pagi dan petang. Nah, barakallahu fikum, yang sudah punya adkar atau semisal dibaca-baca sendiri. Nah, karena penting sekali. Apalagi ayat kursi, jangan sampai terlupakan ayat kursi itu kalau malam hari sebelum tidur atau baca, itu sebagai penangkal. Bukan penangkal petir ya. Nah, barakallahu fikum, penangkal godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Sampai pagi harinya dia bangun. Ayat kursi udah hafal belum? Udah hafal? Nah, belum hafal, dihafal nanti ayat kursi, satu ayat saja. Nah, barakallahu fikum, pendek, simpel, padat, maknanya sangat luas sekali. Sebagai penangkal setan. Paham ya? Nah, jangan lupa dibaca ya, sebelum tidur dibaca. Nah, barakallahu fikum, doa sebelum tidur jangan langsung blek langsung sampai pagi, jangan, baca dulu doanya. Nah, karena adkar penting sekali ya, adkar sabah wal masa. Nah, ini sebagai apa? Sebagai benteng, membentengi diri kita dari gangguan setan yang terkutuk. Yang paling ampuh tadi itu ayat kursi. Nah, barakallahu fikum, sehingga para mufassirun, para ulama saja menyebutkan satu ayat ini bisa jadi dikatakan faedahnya banyak sekali daripada ayat-ayat yang lainnya. Ayat kursi. Nah, barakallahu fikum, di dalamnya mengandung keluasan sifat-sifat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, syahidnya di sini bahwasanya istrinya Imran alaihi salam, Allah Taala takdirkan melahirkan seorang anak, itu anak wanita, yaitu Maryam, yang akhirnya nanti melahirkan seorang anak lelaki, yaitu seorang nabi, yaitu Isa alaihi salam. Naam. Kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa inni samaituha Maryam wa inni hassantuha bika fi hiya wa dzurriyyataha minasyaitonil matrud min rahmatika. Sudah kita baca tadi ya, kita tutup yang terakhir.
Ayat yang ke-37, qala Allah Ta'ala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Artinya, kemudian doanya istrinya Imran dikabulkan. Rabbnya mengabulkan dan pengkabulan yang sangat bagus dan menumbuhkan Maryam alaihissalam dengan pertumbuhan yang bagus. Nah, kemudian ditugaskan Zakaria untuk menjaganya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Zakaria, nabi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Nah, kapan saja ketika Zakaria masuk ke mihrab. Mihrab itu istilahnya tempat ibadahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tempat ibadahnya. Nah, wajada 'indaha rizqa. Dia langsung menjumpai di sisinya ada rezeki, ada makanan, ada rezeki yang sangat luas. Nah, perhatikan barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, dengarkan. Nah, menjumpai di hadapannya itu hidangan, rezeki yang sangat luas. Akhirnya Zakaria kaget. Nah, karena kok tiba-tiba gitu ya? Bertanya dia. Naam, qala ya Maryamu anna laki hadza. Zakaria mengatakan, "Wahai Maryam, dari mana ini? Dari mana ini makanan banyak ini? Rezeki dari mana rezeki ini? Kok tiba-tiba ada?" Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam mengatakan, itu semuanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala modal untuk mendapatkan rezeki. Walaupun rezeki yang kita dapatkan tidak harus di depan langsung, tapi rezeki pun banyak sekali. Rezeki itu apa? Jangan bayangannya apa? Uang saja. Rezeki itu banyak sekali. Kesehatan rezeki, waktu luang rezeki, kemudian diberikan keimanan, manhaj yang kokoh rezeki. Jadi kalau kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu rezeki yang baik. Bukan berarti rezeki uang terus. Uang itu hanya di antara rezeki. Paham ya? Uang itu hanya di antara rezeki. Bukan berarti rezeki hanya uang saja. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jaminannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Dikasih jalan keluar kalau dia itu bertakwa, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki berbagai macam rezeki. Rezeki berupa kesehatan, kehidupan, istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, rezeki berupa makanan, minuman, modalnya takwa. Tapi takwa bukan semata-mata cuma tulisan takwa gitu ya. Bukan semata-mata bajunya itu baju takwa, bukan. Paham ya? Ketakwaan sesuatu yang dalam hati, yang untuk mewujudkan atau merealisasikan takwa tersebut dengan apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hakikat takwa maknanya adalah apa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah wiqayah, sebuah tameng, sebuah benteng. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Jadi takwa ini bukan sesuatu yang dijual di pasar-pasar, itu bukan. Paham ya? Yang jual di toko-toko itu bukan. Naam, karena barakallahu fikum, pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian. Nah, walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang paling bagus. Maksudnya pakaian di sini apa pakaian? Baju koko itu? Bukan. Paham ya? Libasut taqwa ini maksudnya seseorang berhias dengan ketakwaan. Bukan berarti pakaian-pakaian takwa itu, bukan ya. Maksudnya berhias dengan ketakwaan, mengerjakan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangannya. Karena takwa juga sebaik-baik apa? Perbekalan. Jadi kita semuanya kan harus berbekal di akhirat nanti. Untuk apa? Diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Mana dalilnya? Nah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, maka carilah bekal kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Paham ya? Jadi ketakwaan, na barakallahu fikum, itu mengerjakan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullah. Naam, kita lanjutkan.
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapapun yang Allah taala kehendaki tanpa dihitung-hitung. Rezeki Allah taala sangat luas, tidak bisa kita menghitungnya. Nikmatnya sangat luas sekali. Baik rezeki yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sedikit maupun yang banyak, yang besar maupun yang kecil, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan merupakan rezeki. Dan rezeki itu pun terbagi menjadi dua. Rezeki terbagi menjadi dua. Rezeki yang apa? Nah, rezeki yang umum dan rezeki yang khusus. Rezeki yang umum adalah sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggung. Seseorang bisa hidup, itu semuanya dapat. Orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat, orang fasik juga dapat. Tapi rezeki yang khusus itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang muslimin, mukminin. Itu rezeki berupa keimanan. Oleh karena itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, mencakup rezeki yang umum dan mencakup rezeki yang khusus. Paham ya? Mencakup rezeki berupa makanan, minuman, sandang, pangan, harta, dan mencakup juga rezeki keimanan. Karena rezeki yang paling besar ini, rezeki berupa keimanan. Paham ya? Karena dengan adanya keimanan tersebut, kita pun akan bisa apa? Meletakkan rezeki yang umum tadi pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak punya rezeki yang khusus, rezeki berupa keimanan, mungkin kita memiliki rezeki yang umum tadi tapi tidak bisa menempatkan di tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkat ahli tafsir, asbahumullah, semoga Allah Taala memberikan pahala kepada mereka. Fastajaballahu du'aaha wa qabila minha nadraha ahsana qabulin. Kemudian Allah Taala mengabulkan doanya. Doanya siapa ini? Doanya Imra'atu Imran. Doanya istrinya Imran. Berdoa agar apa? Agar Maryam dan keturunan-keturunannya dijaga dari gangguan setan yang terkutuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berlindung agar apa? Dijaga dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah Taala mengabulkan doanya dan menerima nadarnya dengan sebaik-baik penerimaan. Wa tawalla ibnataha Maryam birriayah. Nah, kemudian menyerahkan pengurusan anak perempuannya itu Maryam birriayah dengan penjagaan yang baik. Fa anbataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang bagus. Wa yassarallahu laha Zakaria alaihissalam kafilan, dan Allah Taala memudahkan untuk Maryam Zakaria sebagai penanggung jawabnya atau istilahnya yang mengurusi. Fa askanaha fi makani ibadatih, kemudian Zakaria menempatkan Maryam alaihissalam di tempat ibadahnya. Wa kana kullama dakhala 'alaiha hadzal makan wajada 'indaha rizqa hani'an mu'addan. Perhatikan baik-baik. Dan waktu itu kapan saja Zakaria masuk ke ruangan tersebut, yaitu tempat ibadahnya yang Maryam berada di dalamnya, itu Zakaria mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Rezeki yang istilahnya enak. Nah, yang sudah siap untuk disantap. Paham ya? Sudah siap untuk dinikmati. Nah, qala saraya Zakaria berkata, "Ya Maryamu, min aina laki hadzal rizq?" Dari mana rezeki ini? At-tayyib, maksudnya ya Maryamu min aina laki hadzal rizq at-tayyib? Wahai Maryam, dari mana ini? Ya, dari mana rezeki yang baik ini yang ada padamu? Qalat huwa rizqun min indillah, masyaallah. Itu tadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bi fadlihi yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah taala kehendaki dari kalangan makhluknya tanpa disangka-sangka. Jadi rezeki, barakallahu fikum, sumber untuk mendapat rezeki, nah barakallahu fikum, bukan gelar atau titel. Bukan gelar atau titel atau jabatan, atau wajah yang tampan, atau wajah yang cantik, bukan itu. Sumber rezeki adalah ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk masalah ketakwaan sudah kami sebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama
yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, karena tawakal itu enggak sembarangan. Tawakal itu bukan berarti berpangku tangan di pojokan diam di rumah berpangku tangan, itu bukan. Paham ya? Tawakal itu harus merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada tawakal, yaitu apa? Nah, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan ataupun yang diperbolehkan. Paham itu ya? Nah, Rasulullah tadi menyatakan apa? Barang siapa atau kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Nah, sebagaimana Allah Taala memberikan rezeki seekor burung. Seekor burung, tahu burung? Na'am barakallahu fikum, seekor burung pergi pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Sore hari sudah pulang dalam keadaan dalam keadaan perutnya penuh. Burung bayangkan, enggak diam di sangkarnya gitu. Paham ya? Burung enggak diam di sangkarnya, dia pergi mencari makanan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hewan saja barakallahu fikum itu saja enggak diam. Maksudnya tawakal itu bukan berarti berpangku tangan itu enggak. Harus melakukan sebab-sebab syar'i, karena makna tawakal adalah apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah awil mubahah. Artinya apa? Jadi tawakal itu adalah jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah kebaikan dan menolak petaka atau perkara yang membahayakan dengan cara menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Seperti kerja, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, mencari ma'isyah yang halal, pekerjaan yang halal itu termasuk bentuk realisasi atau bentuk mewujudkan tawakal. Paham ya? Jadi tawakal itu bukan berarti terus mojok saja diam, itu enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tawakal itu harus ada gerakan. Walaupun sedikit. Misalkan dia jual beli online, itu tawakal enggak? Tawakal walaupun dia santai tapi dapat hasil. Yang penting halal. Paham ya? Halal, diberkahi, jauh dari riba, jauh dari penipuan. Paham ya? Santai dia senyum-senyum ternyata satu pekan 1 M. Misalkan. Contoh saja ya. Contoh, karena yang namanya tawakal itu bayangkan baik-baik ya. Tawakal itu enggak harus jerih payah kemudian banting tulang sekuat-kuatnya. Ya, ada yang seperti itu ada. Cuman intinya dia tidak berpangku tangan, dah itu aja. Paham ya? Tawakal itu bukan berarti berpangku tangan sebagaimana kelompok-kelompok sesat yang ada dari kalangan mungkin jamaah tabligh atau yang semisalnya. Nah, ninggal istrinya ditinggal khuruj katanya tawakal Allah katanya. Pulang meninggal dunia. Lah enggak dikasih makan, tawakal Allah katanya. Keliru enggak itu? Keliru. Burung. Paham ya? Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari perut penuh. Menunjukkan ada reaksi, gerakan gitu loh. Coba kalau burung itu sangkarnya terus itu. Mungkin meninggal dunia. Paham ya? Burungnya meninggal dunia. Atau istilahnya mati gitu ya. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.